Halo, selamat malam pemirsa. Pertandingan babak semifinal Piala Asia U23 di AFC 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha, Qatar antara Timnas Indonesia dan Uzbekistan baru saja berakhir. Duel ini dimenangkan Timnas Uzbekistan. Bersama saya Heranov Al-Bashir, berikut CNN Indonesia Breaking News lengkapnya. Langkah Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 terhenti usai menelan kekalahan 0-2 di Stadion Abdullah bin Khalifa. Uzbekistan membuka keunggulan melalui gol Hussein Nurkaev pada babak kedua di menit ke-68. Uzbekistan menambah keunggulan di menit ke-86 lewat gol bunuh diri Pratama Arhan. Meski menelan kekalahan, Indonesia masih berkesempatan meraih tiket ke Olimpiade Paris di perebutan tempat ketiga menghadapi antara Irak atau Jepang. Pertandingan Timnas Indonesia melawan Uzbekistan dalam laga semifinal Piala AFC U23 disambut antusias masyarakat. Sejumlah titik lokasi nonton bareng dipenuhi warga yang ingin menyaksikan pertandingan sejarah Indonesia untuk pertama kalinya lolos ke semifinal Piala Asia U23. Dan untuk mengetahui suasana nonton bareng telah terhubung bersama kami 3 koresponden CNN Indonesia. Yang pertama dengan Adi Dwinanda di kawasan Kemang, Jakarta. Kemudian dengan Miftah Farid di Surabaya, Jawa Timur. Dan juga yang terakhir dengan Hendrawan Setiawan di daerah istimewa Yogyakarta. Selamat malam teman-teman. Saya mau ke Adi Dwinanda terlebih dahulu di Jakarta. Bagaimana suasana di sana? Silakan. Ya, selamat malam Heranov. Betul sekali bahwa pertandingan leg semifinal Piala Asia U23 antara Indonesia versus Uzbekistan ini baru saja berakhir dengan kekalahan Indonesia yaitu 2-0 dengan kemenangan Uzbekistan. Kalau boleh saya gambarkan Heranov, mungkin Anda bisa melihat di belakang saya ini terlihat begitu ya, nampak wajah-wajah kekecewaan dari para pendukung skuad Garuda Muda yang berlaga di leg semifinal Piala Asia U23 ini, Kak. Dan memang Heranov, walaupun Indonesia mungkin gagal untuk melangkah ke final Piala Asia U23 ini, namun untuk tiket ke Olimpiade Paris 2024 ini sebetulnya masih terbuka cukup lebar Heranov, karena Indonesia bisa saja masih berpeluang untuk maju ke Olimpiade Paris 2024 apabila Indonesia mengalahkan Jepang ataupun Irak yang juga nanti malam ini juga akan dilakukan babak semifinal antara Jepang dan juga Irak. Kalau boleh sedikit saya gambarkan begitu ya, pertandingan dari awal hingga akhir tadi Heranov, ini memang cukup berlangsung sengit, di mana pada leg pertama ataupun babak pertama ini skuad Indonesia ini sempat mengalami tekanan dari Uzbekistan begitu. Namun menjelang babak kedua ini nampaknya pemain Timnas U23 Indonesia ini berhasil mengimbangi permainan daripada Uzbekistan ini. Bahkan tadi sempat salah satu gol juga tercipta dari Ferrari sendiri yang sempat melakukan gol ke gawang Uzbekistan ini, namun sayang sekali Heranov memang harus dianulir karena terjadi offset seperti itu. Dan kemudian tadi pada leg kedua akhirnya Timnas U23 Indonesia ini juga harus mengungguli ketangguhan Uzbekistan yang memang selama fase grup ini tidak pernah kalah, bahkan ia tidak pernah kebobolan. Uzbekistan ini tidak pernah kebobolan selama fase grup. Jadi ini memang pertandingan cukup berat sebetulnya bagi Indonesia, tapi kalau misalkan bisa digambarkan begitu ya, ini sudah cukup hebat Heranov bagi skuad Timnas Garuda Muda Indonesia ini, karena ini merupakan partisipasi pertama di Piala Asia U23 dan berhasil langsung masuk ke babak semifinal. Dan untuk tiket Olimpiade sendiri masih terbuka cukup lebar apabila Indonesia nanti bisa mengalahkan Jepang atau Irak di perebutan tempat ketiga begitu Heranov. Namun memang tadi beberapa detik terakhir ini nampaknya masyarakat sudah cukup pesimis begitu ya dari skuad Garuda Indonesia Muda ini untuk bisa menyamakan kedudukan 2-2, karena memang penggemarnya ini animenya cukup tinggi, nampaknya juga belum berhasil memberikan semangat ataupun tenaga bagi skuad Indonesia Muda ini untuk menyamakan kedudukan. Namun begitu Heranov, walaupun skuad Indonesia ini harus terhenti langkahnya di babak semifinal Piala Asia U23 ini, namun bagi masyarakat di sini dan juga penggemar dan juga supporter Timnas U23 ini, bagi mereka Garuda tetap di dada mereka. Kembali kepada Anda Heranov. Baik, itu suasana di Jakarta. Kita akan bergeser, Adi, bagaimana kemudian suasana di daerah lain. Kita langsung tanyakan di Surabaya, Jawa Timur. Bagaimana kemudian respon dari masyarakat Surabaya, Jawa Timur, Farid, dengan hasil hari ini? Heranov, suasana cukup berbalik 180 derajat ketika tadi sekitar 1 jam sebelum pertandingan ada ribuan warga Surabaya dan sekitarnya datang dengan sorak-sorai
Mereka yakin Indonesia akan menang melawan Uzbekistan U23 dengan skor yang meyakinkan, ada yang menebak 3-0, ada yang menebak 2-0. Namun suasana kemudian berubah karena Indonesia akhirnya kalah dengan telak dengan skor 0-2. Sebenarnya sepanjang pertandingan tadi ribuan warga Surabaya dan sekitarnya yang berada di kawasan atau di sekitar Taman Balai Kota Surabaya ini sangat cemas, sangat deg-degan, sangat takut dan khawatir Indonesia akhirnya kebobolan. Namun sepanjang pertandingan mereka sebenarnya ada optimisme karena Indonesia juga mengeluarkan semua daya untuk melawan salah satu tim yang terkuat di Asia saat ini yang belum pernah terkalahkan pada fase grup. Dan sebenarnya suasana sempat pecah, kemudian meriah sekali merayakan gol pada menit ke-61 Muhammad Ferrari, dan kemudian ini berlangsung selama beberapa menit sampai akhirnya pada menit ke-65 wasit memutuskan menganulir gol dari Muhammad Ferrari ini, dan kemudian suasana kembali senyap karena tak lama setelah itu 3 menit setelah gol dari Ferrari dianulir, Uzbekistan malah berbalik unggul 1-0. Suasana kemudian menjadi sangat mengecewakan, Heranov, karena pada menit ke-86 Indonesia kembali kebobolan dari gol bunuh diri dari Arhan, dan tanpa dikomando ketika kemudian sudah 2-0 kemudian juga kapten tim di kartu merah oleh wasit, sejumlah supporter memilih untuk pulang karena mereka mengatakan pertandingan ini sangat mengecewakan. Mereka tidak kecewa dengan permainan timnas Indonesia U23, namun mereka kecewa dengan kepemimpinan wasit yang menurut mereka ini merugikan tim Indonesia U23, sehingga mereka menilai bahwa di menit 80 atau lebih ini dengan skor 2-0 dan kemudian Rido, kapten tim yang menjadi benteng terakhir pertahanan Indonesia di kartu merah, mereka mengatakan bahwa tidak ada harapan untuk Indonesia bisa mengejar ketertinggalan. Dan seperti yang kita tahu, Heranov, skor tetap unggul Uzbekistan dengan skor 0-2, dan ini kemudian membuat mereka, ribuan warga yang sudah datang, kecewa, sekalipun mereka meyakin Indonesia masih punya harapan untuk merebut peringkat ketiga, menunggu hasil pertandingan dari Jepang dan Irak. Dan kalaupun harapan lain yang bisa digantungkan warga Indonesia, terutama juga di Surabaya, pada timnas kita adalah mereka akan bisa merebut satu tiket ke Olimpiade. Heran. Baik, kita juga ingin dengarkan suara dari masyarakat di daerah lain, tepatnya di Jogja. Langsung kita ke Hendrawan Farid. Ada Hendrawan di Yogyakarta. Bagaimana kemudian suasana di sana? Hendrawan, singkat saja. Heranov, kalau di Yogyakarta di acara nobar di Bangsal Kepatihan ini saat ini sudah mulai berakhir. Ini saat ini di belakang saya yang ada beberapa acara-acara offline saja yang saat ini masih dilakukan oleh panitia dan juga sejumlah warga masyarakat. Dan tadi kalau kami berbincang dengan sejumlah supporter dari Indonesia, mereka memang menyatakan kekecewaan. Namun sebenarnya yang menarik adalah ketika timnas tadi atau wasit meniup peluit panjang, para supporter yang ada di Bangsal Kepatihan ini kemudian bertepuk tangan. Ini sebenarnya menyampaikan bahwa meskipun Indonesia kalah kali ini, namun sebenarnya ini sudah merupakan capaian yang sangat cukup tinggi bagi Indonesia, karena ini sejarah bagi timnas Indonesia untuk masuk di semifinal AFC U23 ini. Dan kami tadi juga memantau bahwa sekitar ada 1.200 supporter warga Yogyakarta yang datang ke lokasi ini, dan acara yang dilakukan di Bangsal Kepatihan ini dihadiri langsung oleh Gubernur dari Sema Yogyakarta yang juga Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Dan menariknya, acara yang digelar di Bangsal Kepatihan ini dilakukan dengan cara yang sangat Jogja, duduk lesehan di bawah, dan kemudian mereka mendapatkan makanan-makanan seperti angkringan, bakmi Jawa, dan sebagainya. Dan bila sekali lagi kita melihat apa yang ada di belakang ini, mereka sudah mulai berangsur-angsur pulang. Memang tadi sebelum wasit meniup peluit panjang, sejumlah orang sudah mulai pulang. Namun ada yang tetap bertahan dan memberikan apresiasi kepada timnas Indonesia, dan mereka berharap pertandingan berikutnya ini bisa membuat Indonesia tetap lolos untuk ke Olimpiade. Kita kembali ke Jakarta, Heranov. Baik, kita doakan yang terbaik buat masa depan skuad Garuda Muda untuk tetap bisa berpeluang ke final Olimpiade Paris 2024. Terima kasih rekan-rekan yang ada di Yogyakarta, Surabaya, dan juga Jakarta. Dan untuk sebagai penutup di Breaking News, kami minta tanggapan juga. Di studio sudah hadir Diego Basro selaku jurnalis olahraga kami, tapi nampaknya singkat saja. Diego, satu kalimat saja penutup, 1 menit, singkat.
Ya, tentunya kita merasa kecewa dengan hasil yang kita terima hari ini. Tapi inilah hasil dari proses yang telah kita lalui sejauh ini. Tidak sejauh proses yang dilakukan oleh Uzbekistan mungkin. Tapi kita tidak boleh larut dalam kekecewaan karena masih ada pertandingan berikutnya dan masih ada momentum untuk membangun sepak bola kita. Singkat sekali, tapi ya kita doakan yang terbaik buat masa depan Garuda Muda ke depannya di Olimpiade Paris. Begitu ya Diego Basro, terima kasih. Demikianlah CNN Indonesia Breaking News pada kali ini. Saya Heranov Bashir pamit, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.